Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Erna Saputri dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS saya dengan mewawancarai 3 narasumber tentang Pilpres di 2024 nanti. Ini dia. Oke, sekarang saya ada di kediaman Ibu Yani, yaitu ibu kosan saya. Menurut Ibu nih, sudah tahu apa belum 2024 nanti kita akan ada pemilihan Pilpres dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden? Sudah tahu. Sudah tahu ya. Melihat pemerintahan Jokowi, menurut Ibu program apa sih yang perlu dilanjutkan? Program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Pemerintahan kan tidak ada yang 100% sempurna nih. Pasti ada kekurangan sebagai pembelajaran pemerintah. Berikutnya apa sih yang perlu ditambah atau yang belum ada di pemerintahan Jokowi ini? Saya rasa sudah cukup ya pemerintahan Jokowi, karena udah ada bansos, sudah ada kitnya sudah berjalan, terus jalan tol juga sudah berjalan. Jalan tol sudah cukup ya. Ya, terus menurut Ibu nih, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat atau sosok presiden yang gagah atau sosok presiden yang cerdas? Sosok presiden yang merakyat. Yang merakyat kenapa? Karena biar tahu apa ya, merakyat itu biar lebih dekat sama biar rakyat. dekat sama rakyat, bisa merangkul rakyat gitu ya. Ya. Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Ibu harapkan? Ya, baik, merakyat juga. Terus ada atau tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria yang diharapkan Ibu? Ada. Tapi itu rahasia ya nggak apa-apa. Terus menurut Ibu Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Partai Keadilan Sosial, Partai PKS. PKS ya. Terus apa sih ini harapan Ibu pada pemerintahan di tahun 2004 nanti? Harapannya ya Indonesia bakal lebih maju lagi gitu, rakyatnya lebih makmur lagi gitu. Lebih makmur. Ya, semoga bansos itu nggak diturunin gitu ya kan. Harga juga tidak naik, tidak melambung tinggi. Keep lancar terus lancar. supaya anak-anak yang kurang mampu itu bisa di sekolah. Sekarang saya bersama Bapak Prasetyo. Menurut Bapak nih, apakah Bapak sudah tahu pada tahun 2024 nanti kita akan ada pemilihan Pilpres dan Bapak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Sudah tahu. Sudah tahu ya Pak. Melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak nih program apa sih yang perlu dilanjutkan? Sampai banyak sekali, terutama infrastruktur, di mana dari Sumatera programnya sampai nanti ke Jawa, sampai tembus ke Kalimantan, dan itu perlu dilanjutkan lagi sampai ke Irian Jaya. Jadi infrastruktur jalan ya Pak? Infrastruktur jalan dan lain-lain ya. Nomor 3 nih Pak, pemerintahan kan tidak ada yang 100% sempurna nih. Betul. Pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya nih, apa aja sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Bapak Jokowi ini? Alhamdulillah, pemerintahan Pak Jokowi sangat baik sekali. Tinggal nanti pemerintahan yang baru akan melanjutkan jenjang yang lebih baik. Saya menyorotin terkait dengan pendidikan, karena pendidikan itu sangat-sangat penting untuk nanti orang-orang yang lebih mampu menambah dan lebih baik lagi. Kekurangan pendidikan itu kekurangannya adalah pendidikan tidak berdokong pada di Jawa aja, bisa di Sumatera dan yang lain-lain, terutama Kalimantan, Irian Jaya harus merata dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Kalau perlu gratis tanpa dipungut biaya. Begitu. Jadi menurut Bapak nih lebih baik sosok presiden yang tampak merakyat atau sosok presiden yang gagah atau sosok presiden yang cerdas? Kalau gagah, wah nanti entah ya. Iya. Tapi saya menyorotin kalau perlu presiden yang akan datang adalah pintar, cerdas,
dan pastinya merakyat. Karena yang dicari adalah sosok-sosok yang merakyat, yang tahu seluruh keadaan rakyat. Iya. Ya itu. Biasanya merakyat itu cerdas ya Pak. Iya. Oke, bagaimana sih kriteria presiden yang Bapak harapkan? Nah, yang tadi yang saya sebutkan, cerdas, merakyat, dan pintar. Pintar di dalam aja, tapi di luar negeri juga harus Pintar. gimana pintar juga. Gimana sekarang ini pergerakan bukan Indonesia, sekarang semua kan sudah dengan online itu bisa masuk mana aja, tidak ada batasan. Iya. Jadi ada atau tidak nih nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak? Ada sih. Ada. Ada. Oh. Perlu disebutkan apa enggak ya? Menurut Bapak mau nyebutin atau ini mau bersifat rahasia saja? Yang pasti ada. Oh, yang pasti ada ya, oke. Saya masih berpikir presiden masih dari Jawa. Iya. Jadi menurut Bapak Indonesia ini lebih baik dipimpin oleh partai apa nih? Kalau bicara partai, ini agak berat. Kalaupun satu partai akan berat karena apa? Tidak ada nantinya suatu kerjasama. Iya. Di mana suatu kabinet itu kalau cuma dipimpin satu partai itu banyak nantinya kritikan-kritikan, takutnya nggak tambah baik. Nah, perlu adanya koalisi yang Iya. benar-benar kokoh, tetap diperlukan, terutama nanti yang Menjadi presiden dan wakil presiden itu kan biasa dari partai yang berbeda ya kan? Beda bisa juga. Iya. Karena memang kita itu kan majemuk, nggak Iya. mungkin kita satu partai. Saya yakin nggak mungkin. Iya. Terutama yang Islam, nggak mungkin Islam itu diisi. Mm. Nah, terutama juga yang nasionalis, pasti ada nasionalis dan Islam pasti akan menyatu di situ. Oh. Terus ini bagaimana sih harapan Bapak untuk pemerintahan di tahun 2024 nanti? Pemerintahan tahun 2004 pasti banyak tantangan. Iya. Perlu sosok-sosok yang kuat, perlu sosok-sosok yang cerdas, perlu sosok-sosok yang rakyat, yang tahu keadaan rakyat, dan dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak melihat dari sudut pandang sebelah saja ya Pak? Tidak. Harus sekarang ini pembangunan pasti akan berkelanjutan terus. Dari Irian Jaya sampai Sumatera itu pasti akan Berjalan terus. berjalan terus. Sekarang saya sudah bersama Mbak Dea. Oke Mbak, Mbak sudah tahu belum sih kalau tahun 2024 nanti kita akan mengadakan Pilpres dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Untuk itu saya sendiri sudah tahu. Oh, sudah tahu ya Mbak. Oke. Melihat dari pemerintahan Pak Jokowi nih, menurut Mbak program apa sih yang perlu dilanjutkan? Untuk program yang perlu dilanjutkan itu mungkin ke pembangunan infrastruktur ya. Jadi yang belum terselesaikan itu bisa dilanjutkan lagi, dan juga yang masih kurang dapat dibenahi lagi di pemerintahan selanjutnya. Infrastruktur jalan gitu ya? Iya. Oke. Oke, menurut Mbak nih kan tidak ada nih yang namanya 100% sempurna dalam pemerintahan. Terus pasti ada kekurangan. Sebagai pembelajaran nih, pemerintahan berikutnya apa sih yang perlu ditambah atau yang belum ada di pemerintahan Jokowi ini? Oh iya, benar memang tidak 100% pemerintahan itu dapat dikatakan sempurna, dan saya akui bahwa pemerintahan Jokowi sendiri masih banyak sekali kurangnya. Namun apa yang perlu ditambahkan untuk pemerintahan selanjutnya, mungkin ini bukan ditambahkan ya, tapi lebih ke dibenahi atau diperbaiki lagi untuk pemerintahan selanjutnya, yaitu pemberantasan korupsi. Mengingat hingga saat ini pemberantasan korupsi itu masih kurang sekali, dan kasus korupsi juga semakin meningkat tiap tahunnya. Jadi karena untuk menambah ketidaklanjutan terhadap korupsi ya Mbak. Ya, jadi menurut Mbak nih, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat atau yang gagah atau yang cerdas nih? Dari ketiga opsi yang diberikan tadi, saya lebih memilih ke presiden yang cerdas, karena presiden tersebut harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengatasi permasalahan-permasalahan negara yang akan ada nantinya melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang. Oh ya.
Terus bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Mbak harapkan? Lebih ke presiden yang cerdas, visioner, dan juga amanah sih. Oke. Terus ada atau tidak nih nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria yang Mbak harapkan? Saya sendiri kurang yakin sih, tapi ada 1-2 nama tokoh lah yang saya pikirkan, tapi mungkin nggak bisa disebutin. Oh ya, bersifat rahasia ya. Oke, jadi menurut Mbak nih, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa nih? Untuk itu sama seperti pertanyaan sebelumnya, saya juga kurang yakin karena setiap partai pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi untuk jawaban ini saya tidak dapat menjawab mana partai yang lebih baik untuk memimpin Indonesia. Oh baik. Terus apa nih harapan Mbak untuk pemerintahan di tahun 2024 yang akan datang? Yang pastinya pemerintahan yang akan datang, semoga pemerintahan yang akan datang dapat lebih baik lagi daripada pemerintahan saat ini gitu. Pemberantasan korupsi lebih dibenahi lagi, lalu pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga infrastruktur juga lebih baik lagi. Ya intinya lebih baik lagi lah. Ya, semoga aja ya Mbak. Dapat saya simpulkan dari 3 narasumber saya tadi, yaitu alhamdulillah pemerintahan Bapak Jokowi ini sudah lumayan baik karena programnya sudah terlaksana, seperti program infrastruktur jalan. Itu sudah ada jalan bagus dan jalan mulus di mana-mana. Dan program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk masyarakat yang kurang mampu atau ekonominya rendah itu tetap bisa menyekolahkan anaknya secara gratis. Baik itu mau menyekolahkan sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Dan saya juga berharap program itu tidak terhenti di pemerintahan Bapak Jokowi saja, tapi untuk pemerintahan selanjutnya program itu tetap ada agar Indonesia ini tetap mengeluarkan generasi milenial yang pintar dan cerdas dan kreatif untuk memajukan Indonesia ke depan. Jadi saya harapkan untuk pemerintahan berikutnya itu bahwa program ini jangan dihentikan.